Maka silakan kau dari Kabupaten Sukamara naik ontalah kau ke Mekah. 2 tahun dah sampai ke Dongo. Ini orang sombong ini, nggak mau menerima perbedaan pendapat. Baru 1 buku seolah-olah hanya dia mau masuk surga. Jangan begitu bos, luas itu surga, kasih masuk kita semua. Muat itu biar seluruh Indonesia masuk, muat itu surga, luas itu surga bos. Kalau kau tidak mau kami di tengah, ya kaulah di tengah, biarlah kami di emper-empernya. Yang penting jangan kau turun masuk neraka. Sakitnya tuh di sini. Beleng-beleng. Sampai saya dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz Dasat? Kau bicara-bicara sunnah baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Bahkan khatib tidak basah khutbahnya bila tidak membaca ayat ini. Ini berarti ayat ini sangat penting. Pak Bupati selalu mengumumkan pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan. Pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat diulang, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mau-maumu. Mau mati atau tidak, pasti mati. Biar mau sekali mati, tidak ajal, tidak mati. Ada orang bertengkar sama suaminya, lalu dia mau bunuh diri. Dia lari masuk ke dapur, dia ambil pisau, dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi mati. Bulan depan bertengkar lagi. Kenapa? Suaminya ketahuan kawin lagi. Akhirnya dia mau bunuh diri lagi. Dia masuk ke kamarnya, dia lihat baygon, obat anti nyamuk. Dia minum, ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Akhirnya muntah-muntah, tidak jadi mati. Ketiga kalinya suaminya kawin lagi, yang ketiga kalinya. Akhirnya dia nekat mau bunuh diri yang sebenarnya. Dia lihat pisau gagal, dia lihat racun gagal. Akhirnya dia lari ke belakang, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak jadi lagi mati. Kalau tiba ajal pasti mati. Tidak tiba ajal tidak mati. Mau kaya mau miskin, tiba ajalmu pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Bupati mati. Jangan dulu bos, belum 2 periode. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh jangan marah, contoh. Sabung ayam. Wih, ada juga di sini. Oh, beling-beling. Oh, didapat sama polisi, dikejar. Wah, ini ada judi nih. Jangan lari. Lari dia.
polisi susah mengejarnya. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Ada juga polisi saya lihat besar perutnya, aduh hancur juga ini, kurang olahraga. Kejarlah dia, nggak bisa dikejar, terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Woi, jangan lari! Masih lari, tembak peringatan. Dua, masih lari, tembak ke langit 2 kali. Dua, masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya. Dua, tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya kakinya kau tembak, kenapa kepalanya dikena? Nah jauhnya itu kepala dengan kaki. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik-baik ya. Woi bu, woi, yang kau musuhi polisi. Hei, kau kira enak ini di Indonesia kalau tidak ada polisi? Hah? Rumah dirampok, suami dibunuh, anak gadis diperkosa, harta dijarah, ibu lari ke polisi. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, tangkap pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Saya pergi ceramah tuh, macet jalan, nggak bisa maju mobilku, nggak bisa mundur. Saya baca surah Yasin, sudah 2 kali hatam, nggak gerak mobilku. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Makanya jangan musuhi polisi. Ya. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ini, hoi, anak muda, hoi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Ah, Satpol PP? Tidak ada dapat polisi setengah. Ada polisi setengah di sini. Ada Satpol PP. Mohon maaf Pak. Tahu enggak kenapa kita bisa acara dengan rapi di sini dan tenang? Tahu? Karena suka marah aman. Kenapa aman? Karena ada polisi. Coba kalau tidak ada polisi, rampok semua keluar. Dia ambil semua hartamu. Kau mau lapor polisi, polisi bubar. Maka hormati itu polisi. Kasihan itu bapak polisi, dari tadi dia berdiri terus. Itu polisi, ya. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka yang terima serangan fajar kalau pilkada. Pilcaleg, itu semua yang dapat serangan fajar. DPR RI 500.000, DPR Provinsi 300.000, DPR Kabupaten Kota 200.000. Jumlah suara dalam rumah 9 orang. Mohon maaf, keras kehidupan Bung. Ini ketawa baru kau ambil uangnya caleg. Sudah kau ambil kau tidak coblos pula. Ini semua ini bikin bodoh-bodoh caleg. Ada begitu di sini. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Selama 5 tahun kau makan uang haram, silakan. Ada begitu di Kabupaten Sukamara? Ada. Kau yang salah, kenapa kau pilih Dongo? Kau larang di Sogo, tapi kau menerima. Pret. Beleng-beleng. Waqalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg,
Ini politisi kalau mau pilkada dan pilcaleg penampilannya kalah Ustadz Dasat. Pakai serban merah, cucuk giginya. Kalau kalah Ustadz penampilannya, serbannya luar biasa. Weh. Malah di Sulawesi ada caleg waktu pilcaleg, dia pasang baleho, fotonya dibawa kepalanya. Baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Fotonya cucu giginya, serbannya luar biasa. Ada begitu di sini? Ada. Oh, tapi bukan itu yang pembohong, bukan. Buktinya saya datang di sini karena undangan Pak Rahman. Cuma berat-berat permintaannya hari ini. Disuruhnya kita cerita poligami. Kadawani. Bukan takut, cuma istri lebih berani. Sudahlah. Nah, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Masa ada? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Teriaknya bapaknya, pasti tuh mau kawin lagi tuh bapak. Simpan dulu HP, simpan dulu. Selama bapak ibu pegang handphone, pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Yang kau lihat hanya monitor HP-mu. Simpan dulu HP bu. Simpan dulu. Simpan dulu. Sebentar selfie, sebentar. Saya di Sulawesi lagi ceramah, ada ibu-ibu di belakangi saya. Barusannya ada ibu-ibu ini, saya ceramah kok di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di Facebook, latar belakang Dasat Latif. Kok kira saya background? Selesai ceramah dia kejar lagi saya. Kan fans saya kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut, sudah bau minyak gosok, minyak tawon, waduh. Dia kejar lagi sih. Ustaz, boleh selfie Ustaz. Sini, rame-rame ya supaya tidak cemburu istri saya. Sudah selfie, dia bilang, ulang Ustaz, jelek Ustaz, kabur. Ulang Ustaz, dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Simpan dulu HP, simpan ya. Bisa? Jangan dulu ada yang rekam, kalau bisa Pak ya. Nanti kalau mau lihat hasilnya, silakan nonton di channel saya. Gambarnya lebih terang, suaranya lebih jernih. Ya, ibu mau ngerekam dari sana, mana lihat gambar saya. Ya, sudah. Saya sekarang ini kalau lagi ceramah minta tolong supaya tidak direkam. Kenapa? Acara kita ini untuk orang Islam. Tapi kalau siaran langsung ada yang lihat. Mereka tersinggung. Wah, ini tidak sesuai agama kami. Mereka tersinggung, saya yang repot. Padahal dia kok yang salah, kenapa kau dengar? Ya, contoh itu Abdul Somad, guru kita. Itu dipotong-potong ceramahnya. Bagaimana hukumnya main catur? Beliau jelaskan haram, tapi tidak titik sampai di situ. Haram apabila azan telah memanggil dan kau tetap main catur. Itu haram. Saya juga ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya main catur? Ya haram dong. Kok bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Pasti haram. Nggak bisa kau menang kalau tidak bunuh Perdana Menteri. Wa qalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya bu? 10. Cacat dong. Kan ada kakimu tuh 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab,
itu malaikat pencatat air ketika hujan. Lalu Nabi datangi, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, semua aku catat. Tidak satu pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari tetesan-tetesan hujan. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung Sukamara, lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan umrah, maka perbanyak amal dengan bersalawat kepada Rasulullah ketika berkumpul-kumpul seperti ini. Karenanya saya mau ajak kita bersalawat. Mau? Boleh Bu? Saya ajak salawat bareng-bareng? Boleh? Nah, tapi saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini ibu-ibu nih. Ya, ayo ibu, Bu, ikuti saya. Salatullah salamullah ala toha ala yasin. Masya Allah, itu bukan keras, itulah namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu, kalau ditelepon sama lelakinya orang, jangan buat suaramu syahdu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak nafsu dengar suaramu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain ibu? Baring-baring dong. Bagaimana orang tidak nafsu? Yang tegas. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh, berhenti kau ditelepon besok. Ini di mana? Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga Bugis di sini. Jauh ini orang Bugis ya. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, adik-adik nih remaja nih, keraskan suaramu. Yuk. Salatullah ala toha salatullah. Nah, ini memang keras. Kenapa keras ini? Karena ada tentara di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak anggota DPD RI Bapak Muhammad Rahman SEST yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Terkhusus yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Sukamara beserta istri, Bapak Kapolres, Bapak Kajati, Ketua DPRD dan seluruh anggota dan jajarannya, serta yang kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukamara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena sejujurnya saya belum tahu namanya Bapak. Mari kita dengar. Dalam kaitan maulid ini saya hanya ingin berkisah. Satu kali Nabi kumpul sahabat lalu bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat, yang pailit nanti di akhirat? Ada yang angkat tangan. Yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa. Yang tidak sholat 5 waktu ya Rasul. Oh, sholat 5 waktu, sunnah-sunnahnya bagi. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Dia bayar zakat, harta dan fitrahnya dia tunaikan. Yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul. Wah, dia haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Lalu Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Bingung sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, kok bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa,
dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, sholatnya baik, puasanya baik, tapi sayang 1000 sayang, sama tetangganya dia jahat, sama teman kantornya dia jahat, sama teman bisnisnya dia curang. Maka ketika di akhirat kelak, ketika dia store sholatnya, dia store pahala-pahala kebaikannya, ya Allah ini sholatku, datang teman kantornya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah difitnah itu, katanya mobilku hasil korupsi, akhirnya selama 10 tahun saya PTT, pegawai tidak tetap, karena saya difitnah, akhirnya TTP, tetap tidak pegawai. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil sholatnya. Sudah, habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku 30 tahun. Datang lagi temannya, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah di kantor. Saya difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Saya tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah rebonding. Ya Allah, gara-gara fitnahnya saya dibutasi, saya minta keadilan ya Allah. Hari ini saya minta keadilan. Allah berfirman, memang hari ini hari pembalasan seadil-adilnya. Sudah, ambil puasanya 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Habis puasanya 30 tahun. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Sukamara. Dia serobot tanahku 1 meter. Saya mau lapor dia polisi. Saya mau lapor, temannya polisi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Allah berfirman, ya sudah kalau begitu ambil dia punya zakat 30 tahun. Store lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan, saya pernah juga disakiti, saya difitnah, akhirnya apa? Saya tidak naik-naik pangkat. Gara-gara fitnahnya saya seperti ini ya Allah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah ambil hajinya. Habis haji, habis puasa, habis zakat, habis sholat, masih ada yang datang. Ya Allah saya juga pernah difitnah ketika pilcaleg. Sama-sama saya maju, dia fitnah saya, dia sebarkan berita kebencian, dia sebarkan berita bohong. Akhirnya apa? Duitku 2 miliar mati percuma. Saya minta keadilan. Lalu dia bilang yang tadi banyak amal. Ya Allah, bagaimana lagi caranya ini? Habis sudah amalku, tidak ada lagi amal kebaikanku. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak dapat balasan hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Habis pahala kebaikannya hanya untuk membayar dosa-dosanya, sementara dosanya orang masuk. Itulah orang yang bangkrut. Kenapa? Memutuskan persaudaraan. Karena Bapak Abdurrahman, Bapak Bupati tidak mau supaya rakyatnya ini tidak putus persaudaraan, supaya tidak ada yang bangkrut di akhirat kelak. Maka tempat ini kita dikumpulkan agar kita menyambungkan kembali persaudaraan setelah pilpres dan pilcaleg. Pilpres sudah selesai, pilcaleg sudah selesai. Mari kembali orang-orang ada di sini merapatkan persaudaraan. Inilah makna persaudaraan, persatuan. Nah, ini yang saya mau bahas, persatuan. Pertama, kenapa putus persaudaraan? Kenapa orang bermusuh-musuhan? Penyebab bermusuh-musuhan yang utama adalah pilkada, pilgub, pilcaleg. Ini 2020 mau pilgub. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kalian bermusuh-musuhan. Biasa pilkada yang membuat ini ribut ini sebenarnya tim sukses. Dan tim sukses itu rata-rata kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada? Biasanya itu yang dekat-dekat kontraktor itu didekati bupati. Cari-cari proyek penundukan langsung. Maka Pak Bupati, percayalah orang-orang yang dekat dengan Bapak tidak semua niatnya baik. Supaya Bapak aman dari para kontraktor yang niatnya jahat, maka setiap Bapak jabat tangan dengan kontraktor, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Tuh. Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Belum? Oh, ternyata di akhirat itu
penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, "Mas bro, bagaimana kabarmu di neraka situ?" Dia bilang, "Ampun kami, tidak ada enaknya di sini, di blender terus, tidak ada jam istirahat. Kamu di situ di surga gimana kabarmu?" "Masya Allah, nyaman betul. Satu laki-laki di sini 7 bidadari." Bayangkan Pak, 7 bidadari. Jadi bapak-bapak yang tidak sempat poligami, tenang, Allah sediakan 7 bidadari. Dan bidadari di akhirat perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti istri kita di rumah 7 kali kentut 1 jam. Pernah saya ceramah begini, tiba-tiba ada yang datang, "Ustaz, betulkah itu satu laki-laki 7 bidadari?" "Iya ibu." "Jadi suamiku juga nanti?" "Iya." "Jadi suamiku juga nanti 7 bidadarinya?" "Iyalah kalau dia masuk surga." "Ustaz, boleh saya berdoa?" "Mau doa apa ibu?" "Ya Allah, tak perlu kau berikan suamiku bidadari, cukuplah saya bidadarinya dunia dan akhirat." Saya bilang, "Ini ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat." Lalu penghuni neraka ini berkata, "Bolehkah kami jalan-jalan ke surga melihat situasi dan kondisi di situ?" Kata penghuni surga, "Boleh aja sih, sini. "Bagaimana caranya?" Kata penghuni neraka, "Gampang. Kan penghuni neraka kan cerdas, kreatif, pandai mencari solusi. Bagaimana? Kami bikin jembatan dari surga, ke neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju?" "Setuju." "Oh, kalau begitu lelang proyek." Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Dilihatnya itu jembatan dari neraka sudah selesai. Jembatan dari surga lihat, kok belum mulai-mulai. Tak goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka, "Woi Mas Bro, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah ini sesuai perjanjian." Apa kata dari surga? "Bagaimana mau dimulai? Pemborong, pengawas, kontraktor, panitia ada semua di situ." Di sini kasihan hanya penghafal Quran, tidak tahu ngitung-ngitung, selalu salah kalkulatornya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang kedua yang bisa menyebabkan putus persaudaraan ini tadi pilkada. Ini penting. 2020 mau pilkada. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda calon, tapi jangan menjelek-jelekkan calonnya orang. Jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan berita bohong, jangan menyebarkan fitnah. Kalau bapak menyebarkan fitnah, mendukung calonnya, lalu menyebarkan berita yang belum tentu benar, bapak share di WhatsApp, bapak share di Facebook, marah orang yang difitnah, lapor polisi, bapak masuk penjara, orang jadi gubernur. Jangan. Kalau ada tim sukses yang selalu menjelek-jelekkan lawannya, demi Allah jangan kau pilih calonnya. Kenapa? Orang jahat itu kenapa dijelek-jelekkan orang? Tidak ada orang yang sempurna di dunia, pasti punya kejelekan. Maka yang baik tidak usah kau cari kejelekannya lawanmu. Yang baik adalah kemukakan apa yang akan kau lakukan kebaikan untuk Kalimantan Tengah. 2, yang menyebabkan putus persaudaraan. Apa itu? Sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Berpakaian mahal belum tentu. Berpakaian baju yang mahal-mahal belum tentu. Misal bapak beli baju krokodil, Pak Bupati pakai baju krokodil, cap buaya. Katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap ke belakang, keluar kepalanya, jadi buaya darat. Apa sombong pakai baju mahal? Belum tentu. Bapak kepala dinas pakai baju-baju mahal, silahkan. Lalu kapan dia sombong? Ketika dia meremehkan orang kaya, orang miskin. Contoh ya, kau tahu ini bajuku 2 juta ini, pegawai honor, tidak bisa ku beli. Sombong. Ibu-ibu yang punya emas, pakai emasmu, pakai berlianmu. Apa sombong? Tidak. Kapan sombong? Ketika kau hina orang miskin yang ada di sampingmu. Kalau ini berlian ini 150 juta, suamimu tukang becak, tidak bisa kau beli begini. Sombong. Lalu apa itu sombong? 2 kriterianya. Sombong menolak kebenaran
menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Kata Nabi, apa sebab datangnya sombong? Kenapa orang bisa sombong? Satu, bertambahnya ilmu. Nah ini ustadz masuk ini. Adakah ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat dalam fikih dan mazhab. Banyak sekarang ini. Baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Semua dianggap salah. Hanya rasa-rasanya hanya dia yang benar. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, barsanji bid'ah, tahlilan bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Cara berpikirnya kan mereka begini. Maulid, periksa zaman Nabi. Tidak ada. Zaman sahabat, tidak ada. Periksa zaman tabi'in, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Kesimpulannya, maulid bid'ah. Bid'ah sesat. Sesat masuk neraka. Wih, nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Oke? Lihat lagi. Isra Mi'raj. Pada zaman Nabi, tidak ada. Zaman sahabat, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Kesimpulannya, Isra Mi'raj bid'ah, sesat, masuk neraka. Saya sini kau. Kalau itu pikiranmu sini. Kau pakai bayar zakat fitrah pakai apa? Beras dan rupiah. Ayo kita periksa. Zaman Nabi tidak ada. Zaman sahabat mana ada rupiah? Tidak ada. Tabi'in beras tidak ada. Tabi'in tidak ada. Berarti bayar zakat fitrah rupiah dan beras sesat, masuk neraka. Apa? Ini lagi sini. Oke, kasih tahu itu ustadzmu. Ceramah pakai mic, periksa. Ceramah pakai mic. Zaman Nabi tidak ada. Sahabat tidak ada. Tabi'in tidak ada. Kesimpulan bid'ah. Jangan kau ceramah pakai mic, sesat, masuk neraka. Tidak ada pada zaman Nabi. Ini lagi, sini. Nabi dari Madinah ke Mekah naik haji, umrah pakai apa? Unta, pakai pesawat. Pada zaman Nabi, sahabat ada pesawat? Tidak ada. Tabi'in tidak ada. Tabi'in tidak ada. Kesimpulan naik haji pakai pesawat, sesat, masuk neraka. Maka silakan kau dari Kabupaten Sukamara naik onta lah kau ke Mekah. 2 tahun dah sampai ke Dongo. Ini orang sombong ini, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Baru 1 buku seolah-olah hanya dia mau masuk surga. Jangan begitu bos, luas itu surga, kasih masuk kita semua. Muat itu, biar seluruh Indonesia masuk, muat itu surga, luas itu surga bos. Kalau kau tidak mau kami di tengah, ya kaulah di tengah, biarlah kami di emper-empernya. Yang penting jangan kau tuduh masuk neraka. Sakitnya tuh di sini. Beleng-beleng. Sampai saya dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustadz Dasat? Kau bicara sunnah baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya dulu waktu belajar agama, baru belajar agama, memang itu sempit kita punya wawasan. Dulu awal-awal saya belajar agama, tidak boleh melihat perempuan. Menderita betul saya jalannya begini terus. Repot. Setelah makin banyak kitab saya baca, ternyata tergantung niatmu. Biar kau lihat kau tidak lihat perempuan, tidak kau lihat, tapi bisa kau dosa. Kenapa? Kau bayangkan pahanya cewek. Kau tidur tutup mata, tapi kau bayangkan pahanya anaknya orang, kau dosa bos. Padahal kau tidak lihat. Biar kau lihat, bisa jadi kau dapat dosa. Kau bisa. Contoh, Pak polisi lagi tugas, tiba-tiba ada cewek lewat, kelihatan pahanya putih mulus, belum tentu dia dosa.
bisa jadi dapat pahala. Kapan? Ketika dia puji Allah. Subhanallah. Nah, dapat pahala. Dia puji Allah. Sebaliknya, bisa jadi dia dapat dosa meskipun mulutnya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada dosa kau bos. Istighfar talu muku mana. Ini banyak sekarang anak-anak baru belajar agama kecil. Aduh, Islam itu rahmatan lil alamin. Agama hadir ini bukan mempersempit kehidupanmu, tapi memberikan jalan keluar yang gampang. Contoh lagi, saya waktu belajar agama awal, tidak mau saya jabat tangan sama perempuan, biar sepupu saya, sekali saya. Begini aja. Makin banyak saya baca buku, ternyata tergantung niat. Kalau saya jabat tangan tidak ada niat, tidak batal wudhu kalau tidak nafsu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, selama kau tidak nafsu, ya tidak batal. Saya kalau anak-anak mahasiswa saya yang cewek-cewek yang cantik-cantik, masih muda-muda, mahasiswa saya di kampus, saya tidak mau jabat tangan. Selesai ujian, sudah Ustaz, begini saja. Kenapa? Dia masih muda, mulus tangannya, bening, halus. Babinian, hancur. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustad. Jangan dekati zina kecuali ustad. Biar ustad kalau cewek cantik hancur. Maka saya cukup begini. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah usia-usia 70 tahun, yang sudah bau minyak gosok, minyak tawon, saya jabat tangan. Tidak mungkinlah saya nafsu sama nenek-nenek. Tidak tahulah kalau dia nafsu sama saya. Oke. Jadi yang sombong, punya ilmu, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Jangan sombong karena ilmu. Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu kecuali sangat sedikit. Maka apa yang kamu sombongkan? Saya kalau ada penceramah terlalu sombong, saya bilang saja, bos, terlalu tinggi ilmu. Coba ajari saya apa itu artinya alif lam mim. Diam, tidak ada yang bisa jelaskan itu apa artinya alif lam mim. Alif lam mim saja kau tidak bisa maknakan, apa yang kamu sombongkan. Jangan sombong gara-gara ilmu, dicabut ilmu, pikun. Ada yang bisa obat ini pikun. Sampai detik ini belum ada yang dapat obatnya itu pikun. Ada dosen banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk gelarnya. Tiba-tiba dia mau dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah lagi cium-cium saya. Langsung suaminya berpikir dalam hati, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau mau sombong? Tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Ya juga modus Pak, mentang-mentang sudah dengar cerita ini, besok dia pura-pura pikun. Didapat sama anaknya di kamar pembantu, kukira mamamu nak pret. Salatullah salam ala toha, salatullah salamullah ala yasin. Satu, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu. Yang kedua, penyebab datangnya sombong, apa itu? Bertambahnya pangkat jabatan. Tadinya hanya masyarakat biasa, tiba-tiba jadi anggota DPD, jangan sombong. Tiba-tiba jadi anggota DPR, jangan sombong. Tiba-tiba jadi bupati, jangan sombong. Bupati 5 tahun saja mas bro. Kalau untung 5 tahun, 10 tahun. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan? Anggota DPR mau sombong, sadar bos, kau jadi anggota DPR karena rakyat pilih kamu. Apa yang kamu sombongkan? Ayo, kepala dinas, jangan sombong. Kau jadi kepala dinas karena bupati suka sama kamu. Tapi biar bupati suka sama kamu, istrinya bupati tidak suka, tidak jalan kau punya pangkat. Ya, apa yang mau disombongkan? Kapolres mau sombong, ada mutasimu bos. Apa mau sombong?
Pangkat naik pangkat, tak. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Apa? Lawan mau itu pensiun. Bupati tidak boleh sombong, anggota DPR tidak boleh sombong, Ustadz tidak boleh sombong, anggota DPR tidak boleh sombong, Kapolres tidak boleh sombong, Kajati tidak boleh sombong. Kenapa? Ada batasnya. Bupati saja, Kajati saja, Kapolres saja tidak boleh sombong, apalagi kau yang pengangguran. Kalau orang kaya sombong wajarlah, dia pantas. Tapi pengangguran sombong, apa yang kamu sombong kau mas bro? 3. Penyebab datangnya sombong. Saya ulang tadi, 1. Bertambahnya ilmu, 2. Bertambahnya pangkat jabatan, 3. Bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah sekejap saja. Belajar dari kasusnya tsunami di Palu, belajar dari kasusnya gempa, sekejap tidak sampai 5 menit, habis hartamu, bangkrut. Oke lah, tetap kau punya duit, tetap punya tabungan, tapi kalau Allah marah, Allah titipkan penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak tapi tidak ada bisa kau makan. Ada orang tabungannya 7 miliar, sombong, Allah kasih penyakit dalam dirinya. Akhirnya apa? Dilarang makan nasi. Apa enaknya duit 7 miliar dilarang makan nasi? Dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan beras, dilarang makan garam, dilarang makan udang, dilarang makan yang berlemak. Semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi jalar warna ungu. Duit 7 miliar cuma ubi jalar bisa dimakan. Itu pun ya warna ungu. Coba. Begitu dia ke dokter, kata dokter, mohon maaf Pak Dewan, selama Bapak aktif, Bapak tidak pernah kena matahari. Mulai besok, Bapak jam 7 atau jam 8 sampai jam 11, Bapak kelilinglah di kompleks supaya kena matahari Pak ya. Oh iya Pak Ibu dokter, tapi jangan lupa Pak, Bapak jangan pakai baju. Ya, jangan pakai celana panjang Pak ya. Kalau bisa yang kayak kolor-kolor aja itu Pak, yang pendek-pendek. Jangan pakai sendal Pak ya. Jangan pakai kopiah. Iyalah, jalanlah dia dari jam 8 sampai jam 11 keliling, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, celana kolor. Apa bedanya sama gembel? Mobilnya harga 2 miliar. Tapi dilarang pakai AC. Bapak jangan pakai AC ya. Naiklah di mobilnya. Baru 2 menit stres. Hati-hati kak. Kiri. Rem. Sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah. Dia cabut kau punya kesehatan. Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Kata Nabi, bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, tiba-tiba rajin sholat. Biasanya nganggap enteng orang lain. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan sombong, karena sombong itu memecahkan persaudaraan. Yang ketiga, penyebab datangnya putusnya persaudaraan. Saya ulang, 1 tadi pilkada, 2 kesombongan, 3 sangka buruk. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba terjadi pergantian bupati, non-job menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Jangan sangka buruk, sangka baik. Tadinya kapolsek, tiba-tiba menjadi polisi biasa. Sangka baik, sangka buruk membuat kita sengsara. Jangankan dalam sebuah provinsi, jangankan dalam sebuah kantor, rumah tangga saja tidak bisa bersatu kalau ada sangka buruk. Istri sangka buruk sama suami, suami sangka buruk sama istri, maka percaya tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Bu ibu, hui, bu, hui, mau bahagia? Mau? Hilangkan sangka buruk. Kau telepon suamimu tidak dijawab, oh alhamdulillah, pagi jam 9, berarti suamiku lagi sholat duha. Enak perasaanmu. Telepon lagi siang-siang, kenapa belum diangkat? Oh jam 12, suamiku sholat berjamaah di masjid. Tenang perasaan.
Asar lagi telepon, oh berarti suamiku lagi tadarus di masjid. Enak perasaan. Tiba-tiba sore dapat WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, wih cantiknya. Oh berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Ini memang ada ibu-ibu itu suaminya dijadikan kayak tahanan kota. Baru 1 jam pergi menelpon. Di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Di mana kau? Di kantor. Video call dulu. Ini gendut. Ini. Ini. Bagaimana hidupmu mau tenang? Sangka buruk terus. Sangka baik. Dimutasi. Sangka baik. Kenapa saya tadi ini kepala bagian kok tiba-tiba non job? Sangka baik. Berarti bupati ingin saya belajar lebih baik. Sangka baik. Saya dulu tamat SMA, daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi, sekarang dia jadi reserse. 1 bunga dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai semua. Sangka baik. Saya ikut Pilwali Makassar 2014. 10 pasang calon. Kalau Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Nah, itu namanya sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Makin menderita kalian kalau sangka buruk. Kau telepon tadi anggota DPR yang tadinya rajin menelponmu, tiba-tiba ditelepon sekarang tidak diangkat. Sangka baik. Oh berarti dia ganti nomor telepon. Tenang perasaan. Pernah dengar cerita ada orang suami istri 6 tahun berkeluarga belum punya anak. Di tahun ke-7 dia pergi periksa ahli kandungan. Periksa. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi kata suaminya, tolong bu ya, jangan cerita-cerita. Malu lagi kita kalau tidak jadi. Siapa? Ini rahasia berdua ya? Iya bu, rahasia ya? Sudah. Selang beberapa hari datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kenapa bisa dia tahu ini saya terlambat 2 bulan? Oh, langsung dia sangka buruk samanya. Pasti ini lagi suamiku dicerita. Baru datang suaminya capek di jalan macet, kempes ban motor sampai memang kau pembohong. Apalagi bu, pembohong. Kenapa itu PLN tahu karena saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Siapa lagi yang cerita kalau bukan kau? Hanya kalian tahu. Bukan saya. Ini suaminya marah pula, dia pergi PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya pak ini pak. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Ya boleh pak, tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, istriku pakai apa di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Ini bahayanya sangka. Baka sangka baik. Ya. Hei bu. Hei. Ibu kira ini enak jadi suami? Hei. Susah itu jadi suami bu. Dipikirkan ibu dunia akhirat. Dipikir bagaimana supaya kami cepat dapat duit bisa dibelikan kalian baju baru supaya hargai kau tetanggamu. Kami pikir ini suami supaya dibelikan kamu emas supaya kau pulang kampung dihargai sepupumu. Kami pikir bagaimana kau bisa dibelikan mobil supaya kulitmu tidak rusak kena matahari. Dipikir bagaimana kau bisa belikan AC supaya kau tidur dengan nyenyak. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Tenang pak, saya bela kau malam ini. Ngobrol. Baik kalau dia cantik. Gendut, kuat makan, malas. Bau keteknya, tidur ngorok. Bagaimana kita suami tidak cepat sakaratil maut? Rasa kau malam ini, hancur kau ibu. Dia kira enak jadi laki-laki. Apalagi tuh polisi di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Siap komandan, siap salah komandan, siap salah. Ditembak pantatnya, siap salah komandan. Datang lagi di rumahnya dimarah-marah sama bodoh memang. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres.
Kasihan, Bu. Enak juga itu kita laki-laki di kantor dimarah-marahi, di jalan macet, kita datang disambut oleh istri kita. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu duduk suaminya, sabar bang, memang begitulah jadi suami. Kadang-kala kita jadi anak buah, sabar bang, insya Allah sabarmu akan menjadi aman. Lalu kau peluk-peluk istri suamimu, lalu kau menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Wih, tenang perasaan kami suami. Masuk kamar, berantakan lagi kamar, dia peluk lagi suaminya dengan baju seksi, lalu dia bernyanyi, insaflah wah. Enak. Jangan balas sebaliknya. Begitu suaminya sakit-sakit dan mau pensiun, dia tidur, kasih tidur suaminya di pahanya, lalu menyanyi, bila Israel datang kira enak jadi suami, Bu. Hei, hei. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga ibu ditanggung. Beda kami laki-laki dengan perempuan. Laki-laki, meskipun dia ketua majelis ulama, dia penghafal Quran, dia mubalik kondang, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan. Demi Allah, ku anfusakum wa akhlikum nara. Ini suami seperti ini, suaminya dulu masuk neraka, baru istrinya di depan, di belakang. Makanya ibu ditanggung dunia akhirat. Beda perempuan, meskipun suaminya pezina, suaminya tukang tipu, suaminya koruptor, suaminya tidak sholat, suaminya tidak puasa, tapi istrinya istri yang soleha, dia taat kepada perintah Allah, dia patuhi perintah-perintah suaminya. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, 7 pintu surga, kau pilih mana kau mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan, maka jangan suka marah-marah. Hancur kau ibu malam ini. Si mau siapa suruh kau undang saya. Enak kan kalau kita pulang sudah siap kopi. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau kita pulang kok sopan, belum kita duduk sudah siap sarapan. Datang kita punya ibu kau hormati, datang saudara kami ke kau muliakan. Enak, pasti siapapun dia akan berkata, tidak mungkin kuhianati istriku. Istriku di rumah adalah bidadari surgaku. Tapi ini pelit, baru datang mertuanya, baru mau duduk, dia bilang kapan pulang mak? Datang iparnya, bengkok aja mukanya. Pulang suamimu, apa kata mertuamu? Hei, apa itu istrimu nak? Saya sekolahkan kau tinggi-tinggi, kujualkan kau warisanku, supaya kau bisa tinggi sekolah-sekolah, kau jadi pejabat. Apa nah istrimu aja ndak hormati kamu? Saya datang ke rumahmu, saya belum duduk, dia bengkok mukanya. Datang saudara-saudaramu, ndak pernah keluar dari kamar. Apa itu istrimu? Ndak ada baik-baiknya. Kau kawin lagi. Saya carikan kau sepupumu, saya kasih kawin kau lagi. Marasa kau. Si mau. Kita juga Pak, jangan menipu istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang, ndak ada bu, bener sumpah nih, ndak ada nih. Nih, sekalinya teman SMA-nya, tunggu yang saya transfer. Ini model-model tukang tipu ini semua. Tenang ibu, saya bela kau malam ini, tenang. Hei pak, hei, berapa istrinya Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah mengatakan saya menyesal menikah dengan kaum Muhammad. 11 pak. Bapak cuma 1 istri, menderita lahir batin. Dengar, masih ingat waktu bapak menikah? Apa yang bapak ikrarkan ketika ijab kabul? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Bukan Kapolres yang kita jadikan jaminan, bukan bupati yang kita jadikan jaminan. Siapa? Allah. Lalu datanglah istri kita ke sini. Dia tinggalkan sanak saudaranya,
dia tinggalkan ibu bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Madura, dia datang dari Sumatera, datang ikut suaminya sebagai taat kepada suami. Setelah sampai di sini jadi pegawai, ternyata kau hianati istrimu, kau maki-maki istrimu, kau tipu istrimu, kau berselingkuh kiri kanan. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kau tipu istrimu. Makanya kalau ada rumah tangga yang tidak bisa lepas dari masalah demi masalah, lihat penghormatanmu kepada istri. Coba kasihan itu, lihat istri, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia datang. Ada yang curhat sama saya, Ustadz, saya terpaksa tinggalkan orang tuaku, padahal orang tuaku lagi kena stroke. Saya tolong Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya mau pergi merawat orang tuaku, saya satu-satunya anak perempuan, tapi saya harus taat sama suamiku. Mana pilihan saya Ustadz? Coba lihat kalau bapak pada posisi itu, orang tuamu sakit, dia harus ikut ke ini. Kenapa? Karena dia taat sama suaminya. Setelah taat sama suaminya, lalu kau hianati istrimu, pantas hidupmu tidak bisa bahagia. Bapak mau bahagia dalam rumah tangga, muliakan istri. Coba tahu istri Rasulullah, 11 istrinya tidak ada satupun dipanggil namanya. Satu kali Nabi pulang ceramah, Aisyah sudah tidur, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, tidak ada jawaban. Nabi kesimpulan, wah, tidur pula si istriku. Akhirnya apa? Beliau ambil serbannya, dia hemparkan depan pintu, tidur beralaskan serban, rela kedinginan sama suntuk. Demi apa? Tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Pas bangun Aisyah di subuh hari, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, ya Khumairah, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam, sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Yang kan ditutupkan pintu, minta maaf. Ada kira-kira suami begitu di sini? Kira-kira kalau Satpol PP ditutupkan pintu, kurang ngajar, woi gendut, buka pintu. Coba, tahu lagi, Rasulullah, dengar ini Pak. Salah satu kebiasaan Rasulullah, kalau minum 1 teguk, pasti dia kasih istrinya. Minum 1 teguk, kasih lagi istri beliau. Hebatnya lagi, yang dia minum Nabi, bekas bibirnya Aisyah. Misal Aisyah minum di sini, maka Nabi pun meminum bekar bibirnya karena menghormati romantisnya. Coba kira-kira kalau Pak Bupati minum bekas bibir istri, bau betul mulutnya. Coba, luar biasa Pak. Itulah romantisnya Rasulullah. Maka bapak-bapak takblik akbar malam ini, yuk mulai besok muliakan istrimu. Tidak sempurna iman seorang suami tanpa menghormati istrinya. Begitu kata Nabi. Rasulullah begitu menghormati istrinya, tidak pernah kelihatan di depan istri kocak-kocak rambutnya. Beliau masuk kamar dengan sisirnya, keluar dari kamarnya, beliau sudah rapi sisirnya karena menghormati istrinya. Rasulullah suatu ketika pulang dari ceramah, lama tidak pulang-pulang, akhirnya Aisyah rindu betul. Biasanya Aisyah hanya menjemput di rumahnya, tapi kali ini Aisyah menjemputnya dari pintu kota Madinah. Keluar kena Aisyah menjemput di kota Madinah. Lalu datang begitu gembiranya, Aisyah buru-buru bikin teh. Karena buru-buru kasih teh Rasulullah. Habis minum, Aisyah menunggu giliran. Kok tidak dikasih saya? 2 teguk belum dikasih, 3 teguk belum dikasih. Aisyah menunggu giliran, tidak dikasih. Aisyah kemudian menyindir, ya Rasulullah, apa ada perempuan lain yang kau temani minum di luar? Akhirnya Nabi memberinya, nih ya Khumairah. Begitu diminum, langsung Aisyah lompat, muntah kepak. Ternyata apa? Aisyah salah resep, garam dikira gula. Kenapa Rasul tidak mau memberinya? Karena Nabi tidak mau mengecewakan dan mempermalukan istrinya. Kenapa? Dia tidak mau kalau istrinya tahu, karena pasti malu. Coba kalau kita Pak, begitu kasih, bodoh memang kau, tidak ada kau tahu. Pak, pantas 30 tahun cari uang, susah menderita, tidak punya hidup. Ya, makanya bapak-bapak muliakan istri. Panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. 11 istri Nabi tidak ada dipanggil namanya. Khadijah tidak pernah beliau panggil Khadijah, tidak. Khadijah beliau panggil ya Ummul Mukminin, ibunya orang Islam.
Aisyah beliau panggil ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Maka bapak-bapak mulai besok panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Justru giginya mancung. Ya lehernya lah. Ya terlalu jujur, mentang-mentang istrimu hitam. Hitam. Apa kata istrinya? Apa PC? Ayo. Ya, muliakan istri Pak. Istriku suka ngomel Ustaz. Rumus menghadapi perempuan suka ngomel, diam. Nggak usah kau jelaskan. Kalau dia ngomel, diam. Bertanya, diam saja. Biar kau jelaskan, nggak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia bilang pokoknya, kau diam saja. Dijelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan 2, muncul pertanyaan 3. Dijelaskan 4, muncul ya 5. Tuntas semua penjelasan, dia ungkit lagi. Itu yang 5 tahun yang lalu. Itu perempuan itu. Lebih diam. Ngomel Ustaz. Pakai rumusnya Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab Pak. Perkasa. Iblis saja ketemu Umar, iblis yang mundur Pak. Hebatnya itu Umar. Suatu ketika waktu itu Umar menjadi presiden, ada sahabat yang suka ngomelin sama istrinya. Maka ini sahabat mau melaporkan kepada Umar supaya Umar memanggil istrinya. Begitu dia dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Oh, nggak jadi, Umar aja dimarahi. Pulang dia. Besok ketemu, ya Amirul Mukminin, saya lihat kemarin Anda dimarahi istri kok senyum-senyum. Dengar jawabannya, dengar ini semua laki-laki, dengar Pak. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anakku. Coba, hamil, ibu-ibu, masih ingat waktu hamil ibu? Masih ingat? Enak enggak? Apalagi ketika usianya, ibu berapa bulan hamil bu? Berapa? 9. Pernah mbak ibu selama hamil tengkurap? 7 bulan tengkurap nih kayak perahu. Bayangkan, bapak-bapak bayangkan 9 bulan itu istri kita tidak tengkurap. 9 bulan tahan. Bapak 1 bulan aja nggak tengkurap, pusing. Itu hebatnya perempuan. Jalannya setengah mati. Sudah mau keluar Pak. Ya Bu, paling kita menderita kalau istri ngidam. Ada yang tanya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Berhenti kau bodoh-bodoh kau istrimu itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 naiklah di atas lemari bawa WhatsApp. Saya nongok, turun, jangan kau lakukan itu. Yang kedua, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri bupati keluar kok nak? Oh tidak. Terakhir ini Pak, taubat tidak mau lagi hamil. Terakhir ini Pak, 7 bulan kemudian hamil lagi. Coba bayangkan. Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang menyusui dan membesarkan anakku. Masih ingat waktu menyusui Bu? Waktu tumbuh giginya. Ada kira-kira ibu menyusui digigit. Hei, lepas kau gigit kepala. Nak, lepas nak. Siang anaknya, malam tuh kasihan itu ibu. Itulah sebabnya sehingga Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Kenapa 3? Karena ada kelebihan perempuan 3 yang tidak bisa dilakukan kita laki-laki. Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui. Maka 3.
Ya, siapa ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju? Setuju? Terjadi perlu voting ini. Ibu-ibu tidak setuju, bapak-bapak setuju. Kan ibumu. Berarti 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang menyebabkan putusnya persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Itu yang kedua sekarang. Apa hebatnya banyak teman? Kalau kita menyambungkan persaudaraan, apa hebatnya? 1, banyak teman, murah rezeki. Saya ini Pak, tidak banyak duitku, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Saya kemana-mana di Makassar tuh tidak pernah laku duit saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Makanya istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Ada isi telur, ada isi ikan. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Tidak enak. Berapa? Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Coba, banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi perpanjangan SIM di kantor Polres. Saya baru turun dari mobil, dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Siap Komandan." "Ada apa ini Ustaz? Pagi-pagi." "Perpanjangan SIM Komandan." "Oh gampang Ustaz." Pak Kapolres panggil Kasat Lantas. "Pak Kasat, tolong bantu Pak Ustaz ya, selesaikan cepat SIM-nya. Jangan lagi kau minta uangnya, berdosa uang Ustaz kau makan." Coba, selesai. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, menang pilkada. Yang ketawa, serius ini. Maka Pak Bupati, modal lah ini. Mau 2 periode, jangan cari musuh. Bodoh kita Pak, seorang politisi dan pejabat publik memperbanyak musuh. Untuk tidak banyak musuh, maka jadilah orang yang suka senyum. Untuk tidak banyak musuh, maka jadilah pemaaf. Untuk tidak banyak musuh, ini yang paling penting, menyambungkan persaudaraan, bersedekah. Nah, kemudian apa hebatnya lagi banyak silaturahim. Silaturahim ini, kata Nabi, seperti badan ini. Umat ini coba lihat badan kita. Kalau Bapak mau menyambungkan persaudaraan, punya sifat seperti badan. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Coba lihat. Malam-malam anak muda pergi jalan-jalan. Tiba-tiba tahantu kakinya. Sak. Kaki tahantu, semua badan ikut berpartisipasi. Pertama, mulut. Itu mulut bereaksi. Yang kedua, mata mencari. Mana yang buka? Yang ketiga, mulut meniup. Yang keempat, tangan mengusap. Kaki yang bermasalah, semua anggota tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa kau, jalan kau lagi, jalan kau lagi. Begitu mestinya kita di Sukamara. Satu yang menderita, yang lain ikut merasakan penderitaan. Maka rakyat akan berkata, jangan kau ganggu pemerintah kami, jangan kau ganggu aparat kami, kau ganggu pemerintah aparat kami rakyat Sukamara akan kau hadapi. Gitu. Maka Kapolres juga akan berkata, jangan kau tipu rakyat kami, kalau kau tipu rakyat kami, saya tembak kepalamu. Gitu Pak. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat tangan. Begini mestinya kita. Ada jadi tentara, ada jadi polisi, ada jadi ASN, ada politisi, anggota DPR, pedagang, petani. Berbeda fungsi, boleh berbeda pekerjaan, tapi satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat kita yang baru dimekarkan ini. Kalau Bapak bercerai-berai, maka percayalah, Bapak akan menjadi jalan di tempat di kabupaten ini. Sumber daya alam kita yang kaya akan dinikmati orang lain ketika Bapak selalu ribut di tempat ini.
Oleh sebab itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah proses pembangunan, modal yang berharga dalam proses pembangunan. Maka boleh berbeda partai, boleh berbeda ormas, boleh berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu seperti badan kita ini semua bersaudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jika masih mau dengar ceramah saya, silahkan nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30. Insyaallah nanti tanggal 14 siaran langsung di IPB, Institut Pertanian Bogor, pukul 12.30. Cuma kalau ditunggu 1 minggu baru muncul kalau di TV One. Maka saya sediakan yang 24 jam boleh dinonton. Baru bangun boleh nonton, mau tidur mau nonton boleh. Gimana caranya Ustaz? Ambil aplikasi YouTube, buka, tulis nama saya Dasat Latif, maka keluarlah ceramah saya ribuan itu. Sudah itu jangan lupa kasih tanda like and share. Begini ya, like and share, jangan lupa subbreaker. Hah? Nah, jangan kasih begini bos. Kalau kau kasih begini nih, cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Nggak enak saya lihat, setengah mati kita sih kau kasih begini. Kau nggak suka, nggak usah lihat ceramah bos. Yang kasih begini. Cuma cepat habis kota, 1 jam mengurus kota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kota, namanya Chersi. Ceramah singkat, 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau terputar ceramahmu Ustaz. Apa masalahnya ini? Pasti masalahmu kau tidak punya kuota. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak anggota DPD RI. Terima kasih Pak Bupati. Saya doakan Bapak sehat walafiat, semakin dicintai oleh rakyat, dan yang lebih penting bisa melanjutkan kepemimpinan menjadi 2 kali lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.